Nabi nggak masuk surga lebih dulu, masih tunggu umat. Satu tergelincir, ditangkap oleh Nabi, dipegang tangannya oleh Nabi. Semua masuk ke dalam surga, Nabi belum masuk. Nunggu Nabi di depan pintu surga. Ada satu umat Muhammad masih ada di dalam neraka jahanam. Izinkan Muhammad untuk menjemput umat Muhammad di dalam neraka jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para tuan-tuan guru, para asatidah, para habaib. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat. Diberkahkan kehidupannya di dunia wa dunia wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan duduknya kita di taman syurga di malam ini, InsyaAllah nama kita satu persatu tertulis di dalam pintu syurga Allah. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada sahibul bait, pada Umi Aida, jazakillah khair beserta keluarga, InsyaAllah diberikan keberkahan oleh Allah. Segala hajat dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah. Dan Allah berikan keistiqamahan, Allah berikan keturunan yang saleh salihah. Amin ya rabbal alamin. Berkhusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anzalna min dhulmati jahdi wad dayajiri إلى نور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بحمد النعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالعزم وكتمدانا لبيك يا من لنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مجفع خصنا وحبانا معالك الأبحار مع دين ذرك الأسماء فحم صفوف النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini tidak lain dan tidak bukan dengan hidayah yang melimpah Allah berikan kepada kita. Wabil khusus kenikmatan yang Allah berikan sampai kita di malam ini Allah masih pertahankan, alhamdulillah. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang. InsyaAllah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan ini yang kita harapkan tatkala datangnya ajal, Allah matikan kita dengan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah tahriwaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada satu nama yang paling indah melainkan nama tersebut yang disematkan di dalam sanubari yang tertulis Muhammad. Tidak ada nama yang paling mulia, tidak ada nama yang paling suci, melainkan atas izin Allah setiap manusia diizinkan untuk menyebut kekasihnya Sayyidina Muhammad. Maka beruntung setiap manusia yang diberikan bekal iman. Orang yang tidak beriman aja, jika dia memikirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti Allah curahkan rahmat di dalam hati.
Jika seseorang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi, dengan memandang kalimat Muhammad, Allah berikan hidayah orang tersebut. Beda dengan nama-nama yang kita dengar biasa setiap hari dengan nama siapapun itu. Tidak Allah turunkan keimanan, melainkan nama tersebut tersanding dengan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah di mana keluarga Yahudi, suami istri Yahudi, beliau memandang tetangganya yang setiap bulan Rabiul Awal ramai, penuh, berkerumun, seperti apa yang kita lakukan di malam ini. Si istri mengatakan kepada suaminya, itu tetangga lagi ada apa acaranya? Setiap bulan Rabiul Awal pasti penuh, pasti ramai. Dia sedang menyanjung, memuliakan Muhammad katanya. Yang namanya orang nggak beriman, Allah nggak dititipin iman, sebut nama Nabi Muhammad biasa aja. Tapi kalau orang yang diberikan iman, tatkala dia mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergetar sanubarinya sehingga dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam satu ketika, ini kehebatan wanita, kehebatan perempuan, serba mau tahu, serba mau tahu. Buka dari jendelanya, dilihat tetangganya, oh ramai. Dilihat satu persatu, oh fulan. Bawa kabar lagi kepada suami. Yang ceritanya manggilnya saya. Ini tetangga ini setiap hari yang saya lihat hidupnya udah seperti ini katanya. Nggak usah diurusin kata suaminya. Ingat perempuan tuh. Baik, buruk, rumah tangga, suami tergantung daripada wanitanya. Paham ya? Bukan berarti mengatakan wanita ini nggak baik, bukan. Tidak ada kedudukan yang lebih sempurna, melainkan Allah menitipkan surga di bawah telapak kaki seorang wanita yang bernama ibu. Maka dari hal ini bisa diambil satu kebaikan, bahwa sesungguhnya wanita itu adalah di mana roda rumah tangga, negara sekalipun tergantung daripada wanitanya. Wanitanya akhlak, wanitanya salehah, negaranya aman. Wanitanya terbuka auratnya, terlihat oleh tampakan orang yang bukan mahramnya, maka kiamat di dalam rumah tangganya. Tinggal dipilih bagaimana kehidupan kita maunya. Lalu orang Yahudi ini dengan saking ingin tahunya apa yang dilakukan oleh orang tersebut, sampai-sampai terpikir tidurnya pun memimpikan hal yang sama. Orang Yahudi memimpikan tetangganya lagi bikin maulid. Jadi ya, perempuan ini masuk ke dalam rumah, izin, boleh saya ikutan? Boleh, silahkan katanya. Masuk ke dalam, melihat tetangganya itu sama tetangganya, tapi banyak orang-orang baru di dalam. Yang sebelah ini bercahaya, sebelah ini bercahaya, semua terpaku dengan satu yang dengan pandangan tersebut. Pandangan itu tidak dimulai dengan kedipan, melainkan penuh dengan air mata di dalam matanya. Dipandang, dilihat. Ditanya sama yang di sebelahnya, Tuan, ini siapa? Tidakkah kau tahu ini siapa? Dia adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Syuh, kita nggak kebayang orang Yahudi nggak beriman, tapi mimpiin Nabi. Kita ngaku beriman, kita ngaku cinta kepada Nabi, belum tentu seumur hidup kita mimpi Nabi. Tapi Allah berikan satu hidayah. Karena keingintahuan seseorang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi, karena ingin tahu ada apa, ramai-ramai seperti ini ada apa. Allah kasih hadiah saat dimana dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Saat itu si wanita ini memanggil, Muhammad,
Ya Muhammad. Nabi nengok. Sudah dipanggil, kalau kita bilang nggak pakai akhlak, tapi Nabi nengok dengan menjawab, Alaihissalam. Kaget wanita itu. Dengan pandangan yang begitu sempurna, mata yang indah. Di dalam riwayat tersebut dikatakan, engkau Muhammad, aku tidak bisa berkata apapun lagi. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa engkau adalah betul utusan Allah. Bersaksi bahwa Allah Tuhannya, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Nabi, saat dimana dia bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Terbangun dari tidurnya, kaget ngelihat suaminya nggak ada di sampingnya. Suaminya ternyata lagi gelar karpet, lagi buka hambal seperti ini. Lagi buka, abang, ini mau ada acara apa katanya? Ini mau ada acara apa? Didiemin sama suaminya, didiemin. Nggak dijawab, sama sekali tidak dijawab. Ini makanan banyak untuk apa? Aku telah memimpi Nabi Muhammad SAW. Kata si istri, aku khawatir, aku takut. Aku telah masuk ke dalam Islam dan aku bersaksi di depan Nabi Muhammad SAW. Jawaban suaminya, aku mengetahui karena setelah engkau yang bersyahadat di hadapan Nabi, setelah dirimu aku yang bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Suami istri masuk Islam di dalam mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita menyatakan satu cinta, berarti harus ada pengorbanan. Hidayah tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan orang tersebut mencari hidayah. Tidak akan Allah titipkan satu rahmat, disiram rahmat di dalam hati kita, melainkan tempat seperti ini Allah akan turunkan rahmat. Di pasar nggak akan ada. Di tempat acara pernikahan, perkawinan nggak ada. Tapi tempat seperti ini, hakul yakin, wallahi. Tadi kita baca maulid, betul ya? Jadi kita baca maulid Anbiya Ulami. Di dalamnya ada ayat Al-Quran. Di dalamnya ada cara kita menyanjung Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim dikatakan, barang siapa, setiap hamba yang bersolawat kepada Nabi, itu adalah berupa doa. Solawatnya malaikat kepada Nabi, itu berupa istighfar, ampunan, maghfirah. Doanya setiap jika Allah yang bersolawat kepada Nabi, itu berupa rahmat. Jadi malam ini, wallahi, hakul yakin. Al-Fakir, hakul yakin. Keluar dari tempat ini, doa kita pasti dikabul. Keluar dari tempat ini, dosa kita diampuni oleh Allah. Keluar dari tempat ini, Allah curahkan rahmat, sehingga Allah titipkan kasih sayang kepada diri kita. Kita dijaga dan diberikan hidayah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Coba, mau cari tempat seperti apa lagi kalau bukan majlis-majlis seperti ini? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita mengatakan hidayah, saya mah sudah terlalu tanggung, hidup saya sudah hidup dengan kemaksiatan. Allah di dalam Al-Quran juga sudah mengatakan, aku mencintai hamba yang bertaubat kepada Allah. Orang sudah banyak dosa, manusia sudah banyak dosa, tapi Allah masih menyatakan, aku mencintai orang yang bertaubat kepada Allah. Kalau kita logika manusia, habis orang ini bikin dosa sama kita, insya Allah kita nggak bakal maafin sampai yaumil qiyamah. Tapi kita sudah berbuat dosa di hadapan Allah, tapi Allah mengatakan, aku mencintai hamba yang bertaubat kepada aku. Masih mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Syukur kita kurang, ibadah kita nggak khusyuk. Cari kehusyuan ibadah kita. Kita sudah janji sama Allah betul di dalam salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kompor belum dimatiin kita ingat. Betul Bu? Betul? Kunci motor ketinggalan di motor kita ingat. Betul? Dompet tergeletak ingat. Lagi salat semuanya ingat. Urusan dunia ingat, lukisan agak geser sedikit ingat kita. Ya Allah, tadi lukisan lupa dilurusin. Lagi salat. Ini maksud Imam Ali.
Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali didatangin sama sahabat. Sayyidina Ali, duit saya hilang katanya. Uang saya hilang. Lu narok kata Sayyidina Ali. Enggak, betulan hilang. Ambil wudu kata Sayyidina Ali. Suruh ambil wudu, salat 2 rakaat. Duit saya hilang. Kenapa disuruh salat? Salat 2 rakaat. Allahu Akbar. Ingat di mana uangnya? Subhanallah. Ini manusia. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan khusyuk, di dalam salat kita udah berjanji, aku serahkan hidup dan matiku hanya kepadamu ya Allah. Betul ya? Nggak kurang ya? Itu sampai di ujung lidah, apa jadi dalam hati? Ucapan, apa ada dari hati? Nggak usah dijawab. Dalam hati aja. Kalau dijawab kita mah malu. Betul? Kita bilang, dari hati kita bohong. Cuman sampai lidah, itu jujur. Setiap manusia yang diberikan satu bekal oleh Allah hidayah, maka apa yang dijadikan salatnya itu akan dijadikan, diaplikasikan di dalam kehidupan. Inna salata tanha 'anil fahsya. Orang nggak kenal Nabi, manusia nggak kenal Nabi, nggak bakal salat. Orang nggak kenal Nabi, dia pasti bermaksiat. Kenapa orang banyak yang bermaksiat kepada Allah? Banyak orang yang Allah naudzubillah min dzalik, perbuatan dosa yang di luar sana, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Amin. Kenapa? Karena di dalamnya nggak ada hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya lincah untuk melaksanakan hal tersebut, mudah aja dia mau jalankan. Kenapa? Karena nggak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita duduk di sini, senang nggak hatinya? Senang. Hutang ingat. Lupa, hutang juga lupa. Kenapa? Saking tenangnya hati kita. Sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Selanjutkan, biar hidayahnya benar-benar Allah berikan sama kita nih. Ya sekarang saya mau tanya. Cinta nggak kepada Nabi? Yakin? Nggak setengah-setengah. Love is blind. Betul ya? Cuman sampai situ taunya. Cinta itu buta. Kalau kata orang Malaysia, buta. Kalau orang Jakarta bilang, buta. Remang-remang nggak jelas. Karena cinta jauh berasa dekat. Betul deh. Gemuk. Jadi fitnah. Betul kan? Yang namanya cinta itu merubah sesuatu yang betul menjadi nggak betul. Itu cinta. Kita sudah berkorban buat Nabi, nggak usah dijawab, nggak usah. Hati aja. Kalau Nabi jelas cintanya kepada umat, ridha, diludahin, ridha, dipukulin, ridha, disambit batu, sudah, dilempar kotoran, sudah. Kita pernah merasakan. Kenapa? Karena Nabi sudah menalangi apa yang belum tidak akan diberikan kepada kita. Sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Cintanya Nabi kepada umat nggak ada setengah-setengah, betul dunia wal akhirah. Saat Rasulullah melintas Siti Aisyah lagi salat, Rasulullah berhenti, angkat 12 tangan. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah. Ya Allah, masukkan Aisyah ke dalam surga. Siti Aisyah salatnya sampai nggak khusyuk, ngedengar doa Nabi, selesai salat nggak pakai zikir datangin Nabi. Ya Rasulullah, tadi aku mendengar engkau mendoakanku. Iya ya, iya Aisyah. Senang ya Rasulullah. Bahagia luar biasa. Ingat seorang laki-laki, ingat, ini buat calon imam. Mendoakan seorang istri wajib di depan istrinya. Jangan pernah berdoa untuk istri di belakang istrinya, jangan. Paham ya? Doakan istri di depan biar tersanjung. Karena wanita itu syahwatnya di telinga.
Saat seorang laki-laki menyatakan sesuatu doa terbaik kepada Allah di depan wanita tersebut, maka wanita tersebut akan memberikan dirinya kepada laki-laki tersebut. Yang namanya perempuan, tahu Zulaiha? Pernah dengar kisah Zulaiha? Nabi Yusuf dilamar sama Zulaiha. Dilamar oleh? Diterima atau ditolak? Ditolak. Ini laki-laki ghali. Ini laki-laki mahal yang begini ini. Seorang laki-laki Nabi Yusuf tampan luar biasa. Yang saat buah ditaruh di tangan wanita, enggak dia potong buahnya tapi jadinya. Saat Zulaiha mengatakan, ya Yusuf, jadilah suamiku. Ditolak oleh Nabi Yusuf. Kenapa? Karena tidak mendapatkan restu dari Allah. Belum mendapatkan izin dari Allah. Ditolak. Ini jeleknya wanita. Maaf, kembali lagi ke jelekan wanita. Wanita kalau sudah mencintai seseorang, cintanya itu dipenjarakan. Lihat Zulaiha. Begitu ditolak oleh Yusuf, dikerahkan oleh seluruh penjaga istana tersebut, tangkap Yusuf, masukkan Yusuf ke penjara. Jika Zulaiha tidak dapat mendapatkan Yusuf, maka wanita lain tidak boleh mendapatkan Yusuf. Itu wanita. Jadi kalau ada wanita pencemburu, wajar. Paham? Wajar. Kita klinis sedikit, wangi, harum. Istri nggak bakal bisa tidur itu. Betul-betul. Contoh saya, baru pulang dari Bali, berangkat lagi ke Kuala Lumpur, istri langsung sakit. Tapi subhanallah, inilah cinta. Ringan, tapi susah kita untuk menjalani. Tapi Nabi tidak akan pernah susah mencintai umat terus sampai yaumil qiyamah. Kita dengar tadi maulid Adya Ulama, ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyafa. Kekasih yang pertolongannya tidak akan ditolak dan akan ditolong oleh yang Maha Penolong. Kalau kita minta tolong sama Ustaz Ismail, Ustaz tolongin aneh, belum tentu mau tolongin. Betul tak? Tapi kalau Allah saat Nabi minta tolong, enggak diminta, langsung dikasih pertolongan. Kapan? Saat kelak nanti di padang mahsyar. Kita butuh syafaat Nabi di dunia, tapi Nabi menginginkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Saat di mana orang-orang berbondong-bondong mencari ke Nabi Adam, minta syafaat, Nabi Adam nafsi-nafsi mengatakan, nafsi-nafsi. Sampai datang lagi ke Nabi Nuh, nafsi-nafsi. Sampai datang ke Nabi Ibrahim, nafsi-nafsi. Ke Nabi Musa, nafsi-nafsi. Sampai ke Nabi Isa mengatakan, syukur. Minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat wali min awliyaillah, para salihin datang ingin berjumpa dengan Nabi, Nabi datang kepada Allah sebelum mereka sampai kepada Nabi. Nabi sujud di hadapan Allah. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, angkat kepalamu, tidak lagi ada yang ibadah di hari ini. Kepadaku sudah tidak lagi ada ibadah. Diangkat kepalanya, Nabi sujud lagi, ya Muhammad kekasihku, angkat kepalamu, wahai kekasihku. Minta apa yang kau inginkan kepadaku. Sujud lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, wahai kekasihku, aku ingin mendengar apa permohonanmu. Nabi mengatakan, ya Allah, selesaikan siksaan padang mahsyar. Ingat, siksaan padang mahsyar ini baru awal mula. Sebelum daripada kiamat, padang mahsyar yang menentukan kita. Sampai Nabi SAW mengatakan, jika kaki seorang hamba dapat menapakkan kaki di tanah mahsyar, maka orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena di atasnya tertinggi 1000 orang di atasnya, yang paling atas akan tertimbun daripada dosa-dosa mereka. Tinggal pilih hidup kita, life is choice. Betul ya? Salah juga nggak apa-apa lah. Dimaklum. Hidup itu kan pilihan. Ada yang baik, ada yang buruk. Tinggal kita mau yang bagaimana. Jika seseorang melangkahkan kaki di tanah mahsyar, aman.
Ada yang tenggelam sampai mata kaki karena dosanya. Ada yang tenggelam karena dosanya karena sampai lututnya. Ada yang tenggelam sampai pinggangnya. Ada yang sampai dadanya. Ada yang sampai di kepalanya. Bahkan 2 hasta di atas kepalanya. Jika tenggelam di dunia, pasti akhirnya akan ada kematian. Selesai penderitaan tersebut. Jika di padang mahsyar tenggelam, tidak lagi ada kematian, melainkan menerima siksaan tersebut. Terus sampai mizan dikumandangkan oleh Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selamatin kita dari fitnah kubur, fitnah padang mahsyar. Allah selamatin kita. Sampai akhirnya Nabi mengatakan, ya Allah selesaikan siksaan padang mahsyar. Jawaban Allah mengatakan, ya Muhammad, tanpa engkau sujud, engkau bilang kepadaku, aku selesaikan siksaan padang mahsyar. Huwa Muhammad. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi. Enggak ada nabi yang sampai begitu cintanya sama umat sampai mereka datang kepada Nabi, salihin, aulia, ya Rasulullah. Belum selesai bicara, Nabi mengatakan, Analaha. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita boleh dikatakan, belum diminta, sudah diberikan. Ini yang bikin kita beda dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi, makanan yang gak enak, dimakan sama Nabi. Satu waktu kebun kurmanya panen. Yang gak enak, yang keras dipinggir, disingkir. Yang enak dibagi ke tetangga, dibagi ke semua sahabat. Sampai di dalam satu riwayat dikatakan, satu butir kurma ditaruh tanam di air, dicelup di air. Malam, pagi baru dimakan kurma tersebut. Saking kerasnya kurma tersebut. Tapi Nabi memberikan satu keuntungan kepada umat lewat tangan Nabi Muhammad SAW. Kalau boleh dipikir, ini Nabi diciptain ini sebenarnya manusia apa bukan? Tapi Allah mengatakan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bebannya umat dipikul oleh Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah. Kita sebagai suami, kita ini calon suami yang udah jadi suami, beban rumah tangga kita udah tak kuat pikul. Betul kan? Yang istri begini, yang anak begini, yang macam-macam di dalam rumah tangga. Tapi Nabi dipikul, seluruh umat Nabi dipikul oleh Nabi Muhammad SAW. Beban. Nabi mengatakan, Analaha, semua dibebaskan di mizan. Mulai saat di mizan, Nabi enggak langsung masuk surga, enggak. Nabi tunggu di tengah-tengah mizan. Dia lihat dosanya dia lebih besar, sujud lagi Nabi, ya Allah ampuni dosa. Beratkan pahalanya sehingga dia bisa masuk dalam surga bersamaku. Mizan selesai, saat disirat, Nabi enggak masuk surga lebih dulu, masih tunggu umat. Satu tergelincir, ditangkap oleh Nabi, dipegang tangan oleh Nabi. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, kenapa dibantu? Dia adalah umatku, ya Rabb. Maka masukkan dia ke dalam surga. Sudah sampai di depan surga, semua masuk ke dalam surga, Nabi belum masuk. Nunggu Nabi di depan pintu surga. Ditanya lagi sama Allah, ya Muhammad, waktu mau masuk. Ya Rabb, ya Rabb. Dari daftar yang di tangan Muhammad, ada satu umat Muhammad masih ada di dalam neraka Jahannam. Izinkan Muhammad untuk menjemput umat Muhammad di dalam neraka Jahannam. Nabi masuk sampai ke dalam neraka, ditarik umatnya, masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia yang lebih sempurna melainkan Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung kita di malam ini, bawa bekal kehidupan kita dengan mahabbah, dengan cinta kepada Rasulullah, selamat dunia, selamat akhirat. Sahabat Nabi saat Nabi mengatakan kiamat, tentang cerita tentang kiamat, sahabat Nabi senyum, yang lain nangis. Ada yang pingsan, ada yang nangis. Satu sahabat senyum, satu sahabat. Sampai berani mengatakan, ya Rasulullah, kapan kiamat memangnya? Nabi nggak jawab. 2 kali ditanya, ya Rasulullah, kiamat kapan datang? Enggak dijawab sama Nabi. Sampai ketiga kali, ya Muhammad, bagaimana kiamat itu kapan datangnya? Engkau menanyakan kiamat, apa persiapanmu? Aku bukan orang yang ahli ibadah.
Aku belum tentu ibadahku diterima oleh Allah. Puasaku belum tentu diterima oleh Allah. Tapi aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepada Allah. Ini modalku. Aku menghadapi kiamat. Ini adalah modalku. Kalau kita ini modalnya apa? Apa yang kita persiapin? Saat dimana Allah sudah menentukan. Saat ajal kita datang. Ajal gak akan pernah bisa mundur. Gak akan pernah bisa maju. Ketetapan Allah hari ini tidak akan pernah bisa dinego. Kalau orang dahulu amalia kehidupannya, sedekahnya, zakatnya, qiyamul lailnya, Qurannya, mereka akan aman masuk ke dalam surga dengan bangga membawa pikulan-pikulan pahala. Diperiksa oleh Nabi, ya Allah, dengan senyuman Nabi mengatakan ini adalah umat. Bagaimana dengan kita? Yang setiap hari kita bikin dosa, yang setiap hari kita bermaksiat kepada Allah, yang setiap hari mata tidak terjaga, yang setiap hari telinga tidak pernah terjaga, lisan yang selalu berbicara yang tidak manfaat. Dengan pikulan dosa kita naik ke hadapan Allah, diperiksa oleh Nabi. Kalau dahulu Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu, umat Nabi di akhir zaman tidak pernah segan melemparkan dosa ke wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tubna ilallah. Tubna ilallah. Tubna ilallah. Tidak ada kata yang paling sempurna melainkan taubat kita kepada Allah. Jika taubat itu sudah sampai, Nabi masih memberikan sayang yang besar kepada umat. Wahai umatku, jika kalian bermaksiat maka cepat bertaubat kepada Allah. Jika kalian kembali lagi bermaksiat maka segera bertaubat kepada Allah sampai kalian bosan bermaksiat kepada Allah. Nabi yang ngajarin kita. Ini hadis, jangan dikira hadis ini, oh Nabi mah baik. Udahlah, kita nggak usah, kita udah habis dosa, kita taubat lagi, dosa, kita taubat lagi. Allah ini maha pengampun, maha penyayang. Tapi ingat, Allah memiliki murkanya. Kehidupan kita, corona kemarin jadi pelajaran buat kita. Betul? Betul? Tapi Allah masih sayang sama kita. Yang sudah diambil oleh Allah, karena memang itu sudah jatuh umurnya. Bukan karena satu penyakit, bukan. Tapi memang sudah takdir, Allah memberikan, sudah sampai di situ umur. 3 tahun. 3 tahun, 2 tahun. 2 tahun lebih. Di Jakarta, di Indonesia 3 tahun. Nggak boleh terima jadwal. Ceramah nggak boleh. Perkumpulan nggak boleh. Sholat Jumat libur. Di sini sholat Jumat libur nggak? Libur juga. Luar biasa, Masya Allah. Ujian bukan kan? Ujian bagi siapa? Yang ibadah. Yang nggak ibadah, azab. Saya tinggal ini di Cirebon, Kuningan. Saya tinggal di Cirebon, Kuningan. Ada seseorang tuh kalau jalan tuh ditakutin. Sholat nggak pernah, mabuk sering. Bukan main, luar biasa. Begitu datang sholat Jumat, gedor-gedor masjid. Giliran saya mau sholat Jumat, kenapa sekarang dikunci sholat Jumat nggak dibolehin? Lah kemarin kemana aja? Betul kan nggak? Orang sudah, iya, jujur pemerintah sudah baik sekali ngejaga rakyatnya agar tidak terkena satu wabah sehingga itu dapat menyusahkan. Giliran masjid tertutup, sholat subuh, insya Allah full. Sholat subuh kayak sholat Jumat full. Coba sekarang udah selesai sholat subuhnya. Berapa sholat? Na'udzubillah min dzalik. Mau tahu Islam itu maju atau tidaknya? Lihat bagaimana sholat subuhnya. Ini Nabi yang mengatakan, bukan Rizki, bukan. Nabi yang mengatakan Islam bakal makmur, Islam bakal maju, tergantung bagaimana sholat subuhnya. Buat yang laki-laki, usahakan sholat subuhnya di masjid. Usahakan. Apa kata Imam Syafi'i? Jika ada laki-laki, ini buat yang perempuan. Ibu, punya anak laki-laki punya? Banyak. Ini hati-hati. Suami laki kan? Hah? Laki-laki. Imam Syafi'i mengatakan ini buat yang laki-laki nggak dengar nggak apa-apa. Nggak mau dengar nggak masalah. Tapi khusus buat perempuan. Tolong, perkataan Imam Syafi'i, jika ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Setuju ya? Setuju ya? Jadi besok kalau ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, dia mau berangkat kantor, jangan dikasih pakai kemeja, pakai celana, jangan. Suruh pakai gamis.
Nggak bisa. Kalau jamaah di rumah silakan. Silakan. Kalau jamaah di rumah silakan. Tapi kalau dia yang bujang khususnya nih, banyak yang belum nikah belum. Ini yang belum nikah nih. Kalau muda, ya Allah, dari Malaka ke sini sampai, dari Johor ke sini sampai, gitu. Masjid samping rumahnya dia nggak pernah injak. Na'udzubillah ini demi wanita dimanapun engkau akan kukejar. Ini bujang lapuk yang begini. Ayo bangkitin keimanan kita, niat ibadah kita, ayo dibangkitin. Kenapa? Islam, iman, Nabi SAW khususnya akan bangga dengan kita kelak di yaumil qiyamah. Saya ingin mengangkat dua belah tangan. Kita minta kepada Allah di malam ini. Benar di malam ini, insya Allah malam inilah malam taubat kita diterima oleh Allah. Malam inilah malam di mana Allah berikan kita taufik dan hidayah oleh Allah. Maka lisan yang telah lama tidak pernah menyebut nama Allah, malam ini sebut nama Allah. Muliakan nama Allah. Di lisan dikeluarkan, di hati digetarkan. Kenapa? Setiap kita menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebelum saya lanjut, kenapa sih doa kita tuh jarang banget diterima sama Allah? Mungkin sampai detik ini belum pernah diterima sama Allah. Karena dosa kita yang menutup hijab doa kita sampai kepada Allah. Ada satu malaikat, tugasnya itu cuma menutup dosa. Doa seorang pendosa. Jika dia menyebut nama Allah, ditutup. Tidak akan pernah sampai kepada Allah. Sekali, dua kali, tiga kali. Sampai keluar air mata seorang pendosa ini. Lalu Allah mengatakan, ya malaikat, singkirkan tangan. Jangan kau hijab, biar aku ingin mendengar. Ya Allah, tapi dia banyak dosa, biarkan. Tidakkah engkau tahu aku sebagai maha pemalu? Lihatlah hambaku yang saat ini sedang mengeluarkan air mata. Dia berharap doanya akan sampai kepadaku. Begitu Allah mendengar doa dari kita, panggilan, Ya Allah, Ya Allah. Dengan jawaban Allah, Labbaik ya abdi, Labbaik wa sa'daika ya abdi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah Ghafurur Rahim. Jangan pernah malu kita menyebut nama Allah. Jangan pernah malu mengeluarkan air mata di hadapan Allah, jangan. Air mata yang keluar saat kita bertobat, air mata yang dapat memadamkan api neraka jahanam. Jadi jangan pernah khawatir. Keluarkan air mata. Minta kepada Allah dalam hati dengan kita menyebut nama Allah. Hajat, insya Allah hajat kita dikabul sama Allah. Walillahi asma'ul husna. Fad'uhu biha. Faqulu jami'an. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini, Ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini, Ya Allah. Wahai Rabbi, betapa mulianya namamu, Ya Allah. Betapa agungnya namamu, Ya Allah. Betapa sucinya namamu, Ya Allah. Sehingga lisan ini tidak lagi pernah sanggup menyebut namamu, Ya Allah. Dosa apa lisan kami ini, Ya Allah? Wahai Rabbi, ataukah kau telah cabut iman di hati kami ini, Ya Rabb? Wahai Rabbi, kepada siapa kami harus menengadahkan tangan selain kepadamu, Ya Allah? Wahai Rabbi, malu kami menyebut namamu, Ya Rabb.
Rasa tidak pantas hati ini, lisan ini menyebut namamu ya Allah. Wahai Rabbi, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan kehinaan. Banyak perbuatan dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Jadikan malam ini malam taubat terakhir dalam hidup ini. Bosan kami bermaksiat kepada-Mu ya Rabb. Lalu kami bermaksiat di hadapan-Mu ya Allah. Sadar diri ini banyak melupakan-Mu. Sadar diri ini banyak lalai di hadapan-Mu. Sadar diri ini selalu berbuat durhaka di dalam kehidupan ini ya Rabb. Ya kami banyak melupakan-Mu, Kau tak pernah melupakan kami ya Allah. Kami banyak lalai kepada-Mu, Kau tak pernah lalai memberikan rezeki dan kebahagiaan kepada kami ya Rabb. Meski kami berbuat durhaka di dalam bumi ini, di hadapan-Mu ya Rabb, Engkau selalu memberikan curahan kasih sayang-Mu kepada kami. Kau tak pernah jauh kepada kami. Ampuni kami ya Allah. Jangan Kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Jika Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jadikanlah kami sebagai anak yang saleh-salehah. Jadikanlah kami sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga kami yang istiqamah. Jadikanlah kami sebagai ibu rumah tangga yang selalu menjaga harkat martabat suami kami. Jadikanlah kami wanita-wanita yang salehah. Wahai Rabbi, ini adalah keinginan kami, maka kabulkan doa kami. Bukankah Kau telah berjanji ud'uni astajib lakum? Berdoa kepadamu akan Kau kabulkan doa kami. Kami menagih janji-Mu ya Allah. Kami mengemis kepadamu ya Allah. Kami meminta kepadamu ya Allah. Kami berharap kepadamu ya Allah. Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami. Angkat derajat kedua orang tua kami. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, jaga kedua orang tua kami sebagaimana mereka menjaga kami di waktu kecil. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan Kau tempelkan dosa karena perbuatan kami di dunia ini. Biarkan kami yang menanggung. Jangan Kau bebani kepada kedua orang tua kami. Ya Allah,
Ampuni dosa kami terhadap ayah dan ibu. Ampuni dosa kami kepada ayahanda kami. Tidak jarang kami tidak pernah menghargai jerih payah ayahanda kami mencari rezeki dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Ampuni kami ya Allah. Kepada ibunda kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati ibunda kami melahirkan kami ke dunia ini. Seandainya harus memilih dirinya yang harus mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Biarkan dia hidup dan bahagia di dunia ini. Ya Rabbi, tidak jarang kami mencaci, menghina ibunda kami, bahkan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Terangi kubur mereka dengan rahmat dari-Mu. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datangnya yaumul qiyamah. Ya Allah, izinkan kami bersama kedua orang tua kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Izinkan kami menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka tidak tergelincir ke jurang neraka Jahannam. Izinkan kami menggenggam tangan kedua orang tua kami dan menuntun mereka masuknya mereka ke dalam surga ya Allah. Sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam surga-Mu, tapi sungguh ya Rabb, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surga-Mu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Allah. Melainkan karena ada manusia yang Kau cintai dan kami pun dicintai. Karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini Kau pisahkan kami ya Rabb. Jangan Kau pisahkan kelak kami di dalam surga-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, jangan Kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam dengan Sayyidina Muhammad. Izinkan kami menunjuk dengan Sayyidina Muhammad. Izinkan lidah yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat serta salam kami kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, ya Allah, yang kami saat ini dalam keadaan kurang di dalam rezeki, buka pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumul qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami dalam keadaan sakit di hari ini, angkat penyakit kami ya Allah, sehatkan badan kami agar kami dapat mudah beribadah kepadamu ya Allah. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kami ini ya Allah.
نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب العظيم إلهي لست من فردوس أعلى ولا كلا نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل البيوت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمة حاجة لحال حياة ولحال موت وعلى حال الرسول إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة القبول والتمام كل الصور ونعم وصلاشان ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا 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 في دين مع اللطف والعافية وعلاني أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وغالبنا مع الضباء والهدى والأرغب والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بالحميمة والامتحان بحق سيد ولد عدنان والكلمة صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في سر الفاتحة. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan satu ijazah daripada guru-guru kami di setiap hari Jumat saat khatib kedua duduk, khatib pertama duduk, di khutbah pertama duduk, mau khutbah kedua. Saat duduk itu baca ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni sebanyak 40 kali. Ya Ghani ya Mughni, 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 aghnini. Aghnini. Saat 10 baca aghnini. Aghnini. Berarti ya Ghani ya Mughni-nya berapa kali? 40 kali. Aghnini-nya berapa kali? 4 kali. Ya. Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka ya Ghani ya Mughni ini kami ijazahkan pula kepada antum semua. InsyaAllah mudah-mudahan yang rezekinya saat ini tertutup Allah buka selebar-lebarnya insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afadin min al-fitr ya al-ba'li syafa'ah ya al-ba'li syafa'ah ya al-ba'li syafa'ah kullu qurbatan jadid بكل أهل الولاية كل حاجة جديد كل حاجة جديد كل حاجة جديد برد يحل المدينة برد يحل المدينة برد يحل المدينة يا كريم علها يا كريم علها يا كريم علها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحب يا كاشف الغم يا من لأبديك ويرحب دعوه سبحانك اللهم تحت في الصلاة وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Apa
Susah nak jadi hari ni tuan-tuan. Yang Quran cakap tak nak ikut. Bila bertembung sains dengan mukjizat, sains akan kalah. Sebab hari ni manusia bercakap sains mesti menang, sains mesti menang. Tak akan menang bila lawan mukjizat. Ini mukjizat. Sains tak akan dapat membuktikan apa yang berlaku kepada mukjizat.